hari ini kita kembali bertemu lagi di dalam doa malam bersama. Nah, hari ini adalah hari yang ketujuh, di mana kita naikkan pujian, penyembahan, doa syafaat kita, dan juga kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tepat saya berdiri ini di depan rumah tempat tinggal saya, dan juga tempat di mana saya berdiri ini juga adalah tapal batas dari 3 kelurahan yang ada di kota Samarinda, yaitu Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kelurahan Karangmumus, dan Kelurahan Pelabuhan. Saya percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan, kita sedang berada di satu tempat, tetapi di 3 kelurahan yang berbeda. Puji nama Tuhan. Hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin untuk kita berdoa. Yang pertama, kita berdoa bagi tempat atau rumah ibadah atau gereja Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu rasul-rasul dan murid-murid mereka turun ke Yerusalem, mereka kumpul di rumah untuk berdoa. Tempat berdoa, tempat mereka beribadah. Inilah awal mula di mana gereja Tuhan mulai Tuhan pakai, yaitu mulai dari rumah-rumah. Yang kedua, saudara, kita akan berdoa bagi kota Samarinda. Sebagaimana rasul-rasul mereka berada di kota Yerusalem, hari ini kita akan berdoa bagi kota Samarinda secara khusus. Kota ini sedang mengalami musibah banjir. Jadi nanti kita akan berada di 2 lokasi yang berbeda-beda hari ini. Yang pertama adalah berada di gedung atau lokasi Christian Center atau Yayasan Mulia Budi Kalimantan Timur. Yang kedua, kita nanti akan ada di lokasi banjir di 1-2 tempat. Inilah akan menjadi dasar untuk kita berdoa pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tetap semangat, kita tetap sukacita, kita tetap tekun, setia untuk naikkan pujian, penyembahan, doa kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa. Salam, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sedang berada di lokasi Christian Center atau Yayasan Mulia Budi Kalimantan Timur yang letaknya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 150, Kota Samarinda. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, kita melihat ini gedung B dari Yayasan Mulia Budi. Ini akan diadakan perkantoran daripada lembaga-lembaga gereja-gereja Tuhan yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di kota Samarinda, dan juga ada aulanya untuk tempat ibadah dan juga tempat untuk adakan resepsi pernikahan atau acara-acara bersama. Dan tempat di mana saya berdiri ini, kita berada di sini, ini adalah gedung A, gedung utama yang nanti akan dibangun di sini. Kita lihat ini baru sedang dikerjakan tahap yang pertama, fondasinya atau lantai dasarnya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini merupakan tanggung jawab kita bersama, gereja Tuhan, umat Tuhan di seluruh Indonesia dan khususnya di Kalimantan Timur dan Samarinda, untuk berdoa supaya tempat ini menjadi tempat, betul-betul menjadi tempat pusat umat Tuhan, pusat kekristenan di tempat ini, di mana Tuhan ada, Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan mau menyatakan dirinya di tempat ini, supaya melalui tempat ini, saudara, kita melihat bahwa Kalimantan Timur ini diberkati Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, dan juga dunia ini diberkati Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, doa kita nanti pada malam hari ini, atau malam hari ini kita mau berdoa secara khusus untuk gedung-gedung gereja, gedung-gedung tempat ibadah umat Tuhan, yang saat-saat ini sedang dikerjakan, dibangun, supaya sungguh-sungguh dipakai, diperuntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan gerejanya sendiri, kepentingan pemimpinnya sendiri, kepentingan organisasi, tetapi kepentingan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa gereja-gereja di Indonesia secara khusus, saudara, untuk membangun harus mengikuti aturan pemerintah. Namun kita harus akui bahwa sangat sulit sekali bagi kita, walaupun kita melakukannya dengan aturan pemerintah. Tapi tidak mengapa, tidak usah takut, kita terus berdoa supaya gereja Tuhan tetap berdiri di muka bumi Indonesia ini sebagai tempat di mana Tuhan ada di tempat itu. Saudara, sebelum
kita berdoa, saya ingin membaca satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan ini dicatat di dalam 4 Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Yaitu tentang Yesus menyucikan bait Allah. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, di Yerusalem sendiri, saudara, di bait Allah di Yerusalem saja dibangun oleh Salomo, oleh bangsa Israel dengan pimpinan Tuhan luar biasa. Tapi pada zaman Yesus kita melihat mereka salah mempergunakan bait Allah itu. Mereka jadikan bait Allah itu sebagai tempat sarang penyamun. Mereka fungsikan bait Allah itu dengan fungsi yang tidak semestinya. Harusnya menjadi tempat di mana mereka berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi mereka alih fungsikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa supaya gedung-gedung gereja kita, tempat-tempat ibadah kita sungguh-sungguh difungsikan dengan maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Yesus pun dia berdoa di situ. Dia mengajar tiap-tiap hari di situ. Kita berdoa supaya Christian Center ini akan segera dibangun untuk dilanjutkan kembali. Kita berdoa untuk pemerintah, khususnya pemerintah provinsi, supaya mereka mengucurkan dana untuk pembangunan gedung utama ini. Dan kita berdoa untuk pengurus Yayasan Mulia Budi supaya dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa, supaya Yayasan Mulia Budi akan menjadi center di mana kekristenan akan terus diberitakan, Yesus diberitakan di Kalimantan Timur melalui tempat ini. Di tempat ini akan ada lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, khususnya aras-aras gereja berdomisili di tempat ini, berkantor di tempat ini. Ini akan menjadi pusat doa daripada umat Kristen yang ada di Kalimantan Timur. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa supaya gereja-gereja Tuhan, gedung-gedung dapat dibangun yang sungguh-sungguh ditentukan oleh Tuhan. Berdoa untuk pemerintah, peraturan 2 menteri, semuanya itu dibuat supaya difasilitasi semua rumah-rumah ibadah bisa dibangun dengan baik. Kita berdoa supaya setiap tempat ibadah kita difungsikan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Hari-hari ini kita melihat peristiwa COVID-19 membuat kita beribadah di rumah. Tidak mengapa, tidak apa-apa. Tuhan juga ada di rumah. Tetapi saya berdoa dan kita berdoa, Tuhan tetap memakai gereja kita, gedung tempat kita beribadah sebagai tempat di mana kita bersekutu, beribadah, berdoa, memuji, meninggikan, mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga gereja di mana, gedung gereja di mana kita berada, masyarakat lingkungan di situ diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah pokok doa kita pada hari ini salah satunya adalah kita berdoa bagi tempat-tempat rumah-rumah ibadah, gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Samarinda, di Kalimantan Timur, di Indonesia. Secara khusus kita berdoa untuk penyelesaian pembangunan gedung Mulia Budi ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan di Kalimantan Timur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berdoa, tetap semangat, tetap sukacita, tetap setia, tetap tekun. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, salam, salam. Jadikan kami terang di tengah gelap. Ya, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita berada di Jalan Remaja Samarinda, yang sudah tidak asing lagi kalau setiap kali banjir, tempat inilah yang paling pertama mengalami banjir di dalam kota Samarinda. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi firman-Ku tetap selama-lamanya. Itu artinya bahwa siapa yang berpegang kepada firman Tuhan, dia akan tetap teguh, dia akan tetap berdiri, dia akan tetap kuat di tengah-tengah badai masalah persoalan apapun. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banjir ini adalah masalah kita bersama. Banjir ini adalah masalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan memberkati bumi ini,
Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi ini untuk kepentingan umat manusia, untuk kepentingan kita bersama. Tapi kalau hari-hari ini bumi ini sedang mulai mengalami kerusakan, itu artinya bahwa kita harus menjadi umat Tuhan yang bertanggung jawab untuk kembali memelihara supaya bumi ini akan menjadi berkat bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa supaya kota Samarinda ini segera surut banjirnya. Banyak sekali korban-korban. Di tengah situasi pandemik virus corona ini, kita harus mengalami lagi yang namanya banjir, saudara. Saya percaya bahwa firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 bahwa kita tahu bersama bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa Tuhan punya maksud dan rencana yang indah bagi kita, bagi kota Samarinda. Kita berdoa bagi wali kota kita, pimpinan daerah kita, supaya mereka dapat memikirkan tentang bagaimana mengusahakan supaya kota ini ke depan tidak lagi mengalami banjir seperti hari-hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di sini banyak sekali dari Damkar, banyak dari Basarnas, dari Kepak, dari Samarinda, Tenggarong, maupun juga dari Balikpapan yang datang ke Samarinda ini untuk membantu warga kota Samarinda. Mari kita sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan, kita bersama-sama bergandengan tangan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, ada banyak gereja di kota Samarinda ini yang berdampak banjir. Mari saya dorong untuk kita semua berdoa dan juga turut mengambil bagian di dalam memberikan bantuan, baik dalam bentuk dana maupun barang, makanan atau minuman, untuk meringankan beban daripada saudara-saudara kita yang sedang mengalami dampak banjir pada hari-hari ini di kota Samarinda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berdoa, tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.